Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan sedikit pengertian tentang LR0 dan juga SLR1. Di sini ada nama-nama anggotanya, mungkin perkenalannya sudah pada kenal ya. Oke, yang pertama LR0 akan dijelaskan oleh Lintang. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian LR0. LR0 atau biasa disebut left to right mouse derivation with no look head adalah jenis parser button up dalam teori kompilasi. Parser ini tidak menggunakan simbol lockhead, artinya ia tidak melihat simbol input berikutnya saat membuat keputusan parsing. Ciri-cirinya itu ada satu, berdasarkan item LR0 produksi plus posisi titik. Dua, cocok untuk grammar yang sederhana. Tiga, mempertimbangkan konteks simbol berikutnya. Empat, tidak bisa menangani grammar ambigu atau kompleks. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Abiu. Sini saya akan menjelaskan tentang diagram transisi. Diagram transisi di sini ada CFG dengan variabel S sama dengan AA dan variabel A sama dengan A kecil dan A besar atau B dengan string A kecil, B kecil, B kecil. Di I0 ini ada S aksen untuk memanggil S-nya karena pemanggilan pertama kita akan menggunakan titik di awal. Di variabel S-nya juga kita panggil lalu dengan isi variabel A berdasarkan CFG-nya ditambah dotnya juga. Di A-nya juga sama kita panggil ada A kecil dan A besar dengan dot dan B-nya juga dipanggil. Di I1 S aksen sama dengan S dan dot. Ini jadi karena dotnya udah di paling akhir udah nggak ada proses lagi ya. Jadi selanjutnya di A-nya. Untuk di A-nya ini berdasarkan S yang ini di I2 S sama dengan A dot A. Karena ini masih berlanjut karena dotnya masih di tengah. Jadi ditambah lagi nih A-nya. A dot A kecil A besar sama dengan dot B kecil. Di I3-nya juga ada A berdasarkan A yang ini karena A kecilnya udah diproses dan dotnya pindah ke tengah ini. Tinggal proses A yang keduanya, A besarnya. A besarnya ini diproses, prosesnya sama hasilnya sama yang I2 dan di B-nya A sama dengan B dot. Karena ini juga udah terakhir, jadi nggak perlu proses lagi. Di I5-nya ini udah selesai ya, karena dotnya udah paling ujung, udah nggak ada proses lagi. Di A-nya ini sama seperti I3 yang ini, jadi ngelooping. B-nya juga sama seperti I4, dan di I3-nya, di sini variabel A-nya diproses lagi dan berakhir di A dot. Prosesnya udah selesai di A-nya, ini prosesnya sama seperti di I3 dan B-nya sama seperti di I4. Dan prosesnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mubina. Oke, di slide 6, di sini saya akan menjelaskan terkait table parsing. Jadi, parsing table ini digunakan oleh parser untuk menentukan aksi yang akan dilakukan, yaitu apakah harus melakukan shift, reduce, atau swipe berdasarkan input yang dibaca dan state saat ini. Nah, parsing table ini menjadi dua bagian. Nah, itu ada action table yang di sebelah kiri ini, yang berisi perintah shift, reduce, atau swipe. Lalu, di sebelah kanan itu ada table goto. Di bagian kanan digunakan setelah melakukan reduksi untuk menentukan state selanjutnya berdasarkan non-terminal. Nah, tabel ini memiliki baris untuk setiap set dari parser 0 sampai 6 dan kolom untuk setiap simbol terminal A, B, dolar, serta non-terminal itu ada S dan A. Nah, sebagai contoh, pada state 0 dan simbol A, parser akan melakukan shift ke I state 3. Lalu, pada state 4 dan simbol open, parser akan melakukan reduce A ke B. Lalu pada state 1 dan simbol dolar, parser akan menerima input accept. Berdasarkan isi tabel ini, kita bisa menebak bahwa grammar yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu S sama dengan AA,
A sama dengan B, lalu A sama dengan A kecil, A gede. Itu salah satu contoh. Di berikutnya akan dijelaskan berikutnya akan dijelaskan oleh Roy. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bambang, yaitu tentang table parsing stack, yaitu lanjutan dari table parsing. Table parsing stack ini untuk menentukan inputnya dari string itu accept atau tidak. Dan dari soal tadi kita ada soal string A kecil sama B kecil yang itu ini. Terus kita mulai dari awal itu adalah simbol awalnya itu selalu stack, dan di inputnya itu simbol akhirnya selalu stack juga untuk nilai accept-nya nanti. Dimulai dari I0 atau step pertama, lalu kita lihat soalnya itu ada A kecil. Parsing stack step pertama atau I0 di kolom di baris di kolom A kecil itu ada action apa? Kita lihat tadi ada action di step pertama 0, di input string A kecil itu ada step shift I3. Jadi kita tulis di sini actionnya I3. Lalu string yang A tadi, yang kita cari tadi, kita pindahkan ke sini. Lalu kita tulis I3-nya di sini. I-nya nggak perlu 3-nya aja. Lalu kita lanjutkan dengan step yang ketiga, dengan inputnya terminal A. Kita lihat 3, terminalnya A ada shift I3. Lalu kita tulis di sini actionnya juga shift I3. Lalu lanjut dengan step yang sama, hanya dipindahkan ke sini. Lalu kita tulis 3-nya ini di sini. Lalu lanjut 3 dengan terminal B kecil. Itu ada 3, ini terminal B kecil, itu ada shift I4. Lalu kita tulis shift I4-nya di action. Dan B-nya tadi ini kita pindahkan ke sini, dan 4-nya kita tulis di sini. Lalu lanjut ada 4, bertemu dengan terminal B. Ini I4 bertemu dengan terminal B. Sini reduce. Reduce ini memasukkan nilai variabel A ke dalam terminal B. Jadi nilai B ini itu nilai A. Jadi ditulis actionnya di sini reduce seperti tadi, dan mulai nilai dari B itu kan di sini B ini kan A kecil lalu B. Nah, mulai dari sini B-nya. Jadi mulai dari B ke kanan itu berubah jadi A nilainya, di reduce. Lalu setelah di parsing stack-nya, jika variabel ada paling sebelah kanan, yang dilihat itu bukan dari inputnya lagi stringnya, tapi dilihat dari sebelah kirinya, yaitu ada step I3. Lalu kita lihat dengan variabel A, stepnya I3 itu ada apa? Ini I3, ini variabelnya A, itu ada go to step 6. Jadi actionnya kita tulis I6 atau step 6 sama aja. Lalu 6-nya kita masukkan ke sini dengan input stringnya masih sama. Kita lanjutkan lagi. Karena sudah tidak variabel di sini, kita lanjutkan dengan step yang awal tadi. 6 bertemu B, terminal B. Kita lihat 6 bertemu dengan terminal B, itu mereduce, memasukkan nilai variabel A ke dalam terminal A kecil dan variabel A. Kita masukkan di sini actionnya. Lalu kan memasukkan nilai A ini, memasukkan nilai terminal A dan variabel A ini ke dalam A besar. Lalu kita lihat dimulai dari sini, ini kan ada A kecil, lalu A besar. Semua nilai yang ada di dalamnya itu berubah jadi A, di reduce. Jadi kita tulis A. Nah, setelah itu kan sama seperti halnya tadi,
eh, nilai paling terakhirnya adalah variabel. Jadi yang dilihat itu sebelah kirinya, A3. Step ketiga, kita lihat step ketiga, ini variabelnya A, itu ada pergi ke step ke-6 lagi. Lalu kita tulis actionnya I6, 6-nya kita masukkan ke sini, lalu kita lakukan lagi, kita cari lagi nilainya, 6, step 6 dengan terminal B. Step 6, terminal B itu sama seperti tadi, radius A, terminal A, variabel A. Lalu kita tulis sectionnya di sini, lalu kita lakukan lagi hal yang sama seperti tadi, dari A, terminal A, dan variabel A, semua nilainya kita ubah menjadi A, variabel A. Kita tulis di sini, lalu masuk seperti tadi juga, ada variabel A, kita lihat yang sebelumnya itu adalah step yang pertama atau 0, lalu kita lihat di sini 0, dengan variabel A itu pergi ke step 2, go to step 2. Lalu kita tulis actionnya itu I2. Lalu kita masukkan nomor stepnya ke sini, sama seperti tadi. Lalu kita lanjutkan lagi soal yang tadi. Step 2 bertemu dengan terminal B kecil. Step 2 ketemu dengan terminal B kecil. Itu melakukan action shift I4. Shift I4. Lalu kita masukkan actionnya ke sini. Lalu kalau seperti step awal tadi, B-nya kita pindahkan ke sini dulu. Lalu nomor stepnya berbeda dengan radius. Kalau shift itu mengambil string yang ada di sini, lalu nomor stepnya. Kalau itu shift, kalau radius berbeda. Lalu ini kita lihat lagi, ada 4 ketemu dengan stack. Step 4 ketemu dengan stack itu melakukan reduce. 4 ketemu stack, lalu reduce nilai B dalam variabel A. Lalu kita lihat B di sini cuma ada 1 ya. Jadi nilai dari B ke kanannya semua kita ubah menjadi A. Kita tulis A. Setelah variabel tadi sama seperti tadi, variabelnya kita lihat step yang sebelumnya, yaitu step kedua. Jadi kita lihat step kedua A itu ada go to step 5. Go to step 5, jadi actionnya kita tulis I5. Lalu selanjutnya I5-nya kita tulis 5 di sini. Kita lihat lagi inputnya, 5 ke stack. Step 5 ke stack itu melakukan reduce lagi. Kan reduce nilai variabel A dan variabel A-nya berubah menjadi S. Kita lihat di sini ada variabel A, semua nilainya dari kiri ke kanan itu berubah menjadi S. Seperti ini. Lalu kita lihat lagi, S bertemu, karena ini variabel, lihat step sebelumnya, S bertemu dengan 0. Ini S, step ke 0, itu go to step 1. S, go to step 1, lalu satunya kita tulis di sini, lalu kita lanjutkan lagi prosesnya, 1 bertemu dengan stack. 1 bertemu dengan stack, lalu diterima, accept. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang SLR1, yaitu Mubina. Terima kasih kepada Roy. Selanjutnya akan saya menjelaskan SLR1. Sebentar saya screen dulu. Di sini sudah ada tampil. SLR1 adalah kesingkatan dari Simple LR with 1 Look Ahead. Adalah perluasan dari LR0, di mana parser menggunakan satu simbol look ahead dan informasi follow set untuk menentukan aksi parsing. Ini membuat SLR1 lebih kuat dari LR0. Ciri-ciri LR1 adalah berdasarkan item LR0 plus follow set, menggunakan satu simbol look ahead untuk membantu pengambilan keputusan saat reduce. Lalu lebih banyak grammar yang bisa diparse dibanding LR0.
tapi lebih sederhana dari LA LR1 dan canonical LR1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cyril. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari SLR1. Oke, sama seperti LR0 tadi. Yang pertama itu harus membuat diagram transisi. Ya, di sini kita punya CFG-nya S, A besar A besar, A kecil A besar, atau B. Stringnya A kecil, B kecil, B kecil. Penjelasannya sama seperti tadi. Di sini ada untuk memanggil S, kita bikin S aksen. Terus kita taruh dot di sebelah kiri untuk memanggil S. Lalu kita panggil variabel S-nya A besar, dot di sebelah kiri. Lalu kita panggil lagi A-nya. Lalu dot A kecil A besar. Dan satu lagi B kecil, dotnya di sebelah kiri. Oke, lanjut ke step pertama. Di sini untuk memindahkan dot yang S, di sini dotnya jadi pindah di sebelah kanan. Lalu yang A, dot melewati A. Di sini di sebelah dot ada A, maka dipanggil lagi variabel A. Diteruskan dari dot sebelah kiri A kecil A besar, dot sebelah kiri ke B. Lalu dot melewati A kecil. Di sini setelah dot melewati A kecil dipanggil lagi variabel A. Lalu kita ulang lagi A besar itu sama dengan A kecil A besar, dot di sebelah kiri, dan B kecil, dot di sebelah kiri. Lalu step keempat yaitu dot melewati B kecil. Karena di sebelah dot tidak ada apa-apa lagi atau kosong, maka selesai. Lanjut ke step kelima. Di sini dot melewati A. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi, maka selesai. Untuk dot melewati A kecil itu sama seperti step ketiga. Dot melewati B kecil itu sama seperti step keempat. Lalu di sini ada dot melewati A besar. Karena setelah dot tidak ada apa-apa lagi, maka selesai. Dan seterusnya sama. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan pada tabel parsing. Ketika di SLR1, untuk menentukan reduce-nya, kita membutuhkan follow. Di sini sudah ada first dan follow dari soal yang tadi. Follow dari S itu adalah dolar, follow dari A itu adalah A kecil, B kecil, dan dolar. Sama seperti tadi, masukin uh, untuk action dan go to-nya. Di sini ketika 0 ketemu dengan A kecil, maka ke I3. 0 ketemu A kecil, maka diteruskan ke I3. Lalu 0 ketemu B kecil, 0 ketemu B kecil, maka diteruskan atau shift ke A4. Lalu 0 ketemu S, 0 ketemu S, maka ke I1. Lalu 0 ketemu A besar, 0 ketemu A besar, maka ke I2. Lanjut 1, karena di sini udah tidak ada apa-apa lagi, maka save. Terus 2 ketemu A kecil, I2 ketemu A kecil, maka di shift ke I3. 2 ketemu B kecil, 2 ketemu B kecil, maka di shift ke I4. Lanjut ke 3. Sebelumnya A ketemu A besar. Maksudnya 2 ketemu A besar, maka ke I5. Lalu shift 3 ketemu A kecil, 3 ketemu A kecil, maka diteruskan ke I3 atau shift ke I3, lalu 3
ketemu B kecil, maka shift ke 3, ketemu B kecil, maka shift ke I4. Lalu untuk reduce-nya, kita melihat dari follow dari variabel yang ada di soal. Contoh iterasi keempat atau step keempat itu variabelnya adalah A. Maka kita lihat dari follow A. Follow A itu ada A kecil, B kecil, dan dolar. Maka ditulis semuanya reduce. Untuk reduce-nya ditulis di A kecil, B kecil, dan dolar. Lalu untuk step kelima, I5, variabelnya adalah S. Maka kita lihat follow S-nya adalah dolar, maka hanya dituliskan pada dolar. Dia kecil A besar dikosongin. Lalu eh, step ke-6 yaitu A, follow-nya adalah A kecil, B kecil, dan dolar. Maka ditulis di A kecil, B kecil, dan dolar. Oke, untuk step selanjutnya adalah sama seperti sebelumnya, tabel parsing akan dijelaskan oleh Robi. Oke, selanjutnya untuk tabel parsing stack sama seperti tabel sebelumnya di slide ke-7. Di sini saya menjelaskan bagian cara kerja parsing stack ini. Oke, parsing stack dimulai dari stack 0, artinya stack kosong dengan posisi step 0. Saat parser membaca simbol dari input misalnya A, dia akan melakukan memasukkan simbol tersebut ke stack bersama dengan step baru. Contohnya dari stack 0, shift A jadi stack 0 A3 gitu. Berarti simbol A masuk dan parser sekarang di step 3. Setelah beberapa shift, parser bisa melakukan reduce. Misalnya B di-reduce menjadi A. Maka stack yang tadinya stack 0 A3 A3 B4 berubah menjadi stack 0 A3 A3A. Proses ini diulang terus, shift reduce sampai sebuah input habis dan stack berakhir di stack 0S. Tujuan akhir, kalau stack sudah menjadi stack 0S dan input hanya bersifat stack, maka parser berada di step accept, artinya input diterima. Kesimpulan sederhananya, parsing stack adalah catatan semua langkah yang dilakukan parser dari awal membaca input sampai menerima exit. Setiap garis menunjukkan perubahan di stack karena ada shift atau reduce. Selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Nabi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu masuk ke kesimpulan. RL0 adalah dasar dari SLR1 dan SLR1 adalah peningkatan dari LR0. Dengan menambahkan look ahead untuk mengatasi ambiguitas, jika sebuah tata bahasa dapat diparsing oleh LR0, maka pasti juga dapat diparsing oleh SLR1. Namun, tidak semua tata bahasa yang dapat diparsing oleh SLR1 dapat diparsing kembali oleh LR0. Kurang lebih sekian dari presentasi kelompok 1 atau kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.